KH. Muhammad M. Arufra dan peranan beliau di balik perlawanan 10 November. 10 November menjadi salah satu hari penting bangsa Indonesia hingga diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Hal ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 pada tanggal 16 Desember 1959. Peringatan ini ditetapkan sebagai usaha mengenang peristiwa pertempuran 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya. Peristiwa 10 November 1945 pertempuran ini melibatkan 25.000 tentara sekutu serta mengakibatkan sekitar 6.000 warga Indonesia gugur. Dalam buku karya Abdul Wahid yang berjudul Bung Tomo, Hidup dan Mati Roh Duniawi 10 November, pertempuran ini bermula dari kekalahan Jepang atas Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Saat itu pemerintah mengeluarkan dekrit yang menetapkan mulai 1 September 1945 di seluruh daerah harus mengibarkan bendera nasional merah putih, tidak terkecuali di Surabaya. Pertengahan September, pasukan Inggris yang bergabung dalam AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies, bersama pasukan NICA, Netherlands Indies Civil Administration, pimpinan AWS Malabi datang ke Jakarta dan pada tanggal 25 September mereka tiba di Surabaya. Misi mereka melucuti dan mengembalikan tentara Jepang ke negaranya, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang serta merebut kembali Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai jajahan. Hal ini memicu kemarahan arek-arek Surabaya dan para pejuang hingga puncaknya menewaskan Malabi. Berita tewasnya Panglima Inggris di tangan arek-arek Surabaya ini menggemparkan dunia. Berita ini menjadi headline news di Inggris, Amerika dan Australia. Panglima Tentara Sekutu di kawasan Asia Tenggara, Jenderal Christison mengancam dan menuntut rakyat Surabaya agar pembunuh Malabi diserahkan, jika tidak Surabaya akan diserang. Para pejuang mengadakan perundingan dengan tentara sekutu di Hotel Yamato yang berakhir rusuh karena Ploegman sebagai perwakilan tentara sekutu mengeluarkan senjata dan berakhir tewas di tangan Sidik. Pertempuran pun tidak terelakkan, di tengah pertempuran Haryono dan Koesno Wibowo berhasil merobek bagian biru bendera Belanda. Pertempuran terjadi selama 3 minggu. Pertahanan oleh warga Surabaya ini mengejutkan pihak tentara sekutu. Dengan banyaknya pasukan, tentara sekutu mengira Surabaya akan bisa ditaklukkan hanya dalam waktu beberapa hari saja. Peranan Mbah Kyai M. Arufra berita tentang pertempuran di Surabaya terdengar di mana-mana. Pidato Bung Tomo yang disiarkan melalui radio bergema sehingga membuat masyarakat ikut tergugah untuk turut berjuang. Tidak terkecuali di kalangan para kiai dan santri. Seruan resolusi jihad terdengar. Mbah Kyai M. Aruf ikut andil dalam medan pertempuran meskipun berada di garis belakang sebagai tukang doa. Mbah Kyai M. Aruf merupakan ulama yang terkenal manjur dan ampuh doanya. Masyarakat, kiai, ulama atau siapapun tidak akan menyangkal bahwa kekeramatan beliau terletak pada keampuhan doanya yang terijabah dalam waktu sekejap. Ucapan beliau seperti, sabda Pandito Ratu, dan firasatnya tidak pernah meleset. Banyak peristiwa yang terjadi membuktikan keampuhan doa beliau, salah satunya pada pertempuran 10 November. Kiai dan santri ikut andil dalam pertempuran resolusi jihad melawan tentara sekutu. Mbah Kyai M. Aruf memberikan doa-doa sehingga para santri dan tentara yang ikut berjuang kebal terhadap berbagai macam senjata. Beliau mengisi kekebalan para pasukan dengan cara yang cukup unik. Setelah pasukan dibariskan, beliau menyuruh para pasukan minum air jeding di utara Masjid Pesantren Kedonglo. Kemudian beliau berdoa dan para pasukan mengamini. Di antara doa yang beliau panjatkan, Allahumma salimna minal bom wal binduk, wal bedil, wal martil wa udada hayatina. Bukti karomah Mbah Kyai M. Arufra meskipun doa beliau cukup nyeleneh, namun doa beliau sangat ampuh. Santri dan tentara yang ikut berperang menceritakan seringkali bom yang meledak ke arah mereka menjadi butiran-butiran kacang hijau. Santri juga terbukti mempunyai kekebalan seperti yang terjadi pada Gus Nawawi dari Jombang yang ketika bertempur punggungnya terkena martil tapi beliau tidak terluka. Namun punggungnya hanya menyisakan bekas martil sebesar ontong, bakal buah pisang. Besan Mbah Kyai M. Aruf yakni Kyai Hamzah juga mengikuti pertempuran di Surabaya dan kabarnya kaki beliau terkena bom tapi tidak terluka. Kyai Bisri Mustofa Rembang juga pernah merasakan keampuhan doa Mbah Kyai M. Aruf. Pada zamannya,
Jepang pernah mengejar Kiai Bisri Mustafa hingga Kiai Bisri Mustafa bersembunyi di Kedonglo dan meminta perlindungan kepada Mbah Kiai M. Aruf. Oleh Mbah Kiai M. Aruf, Kiai Bisri diijazahi sebuah doa, setelah diamalkan Kiai Bisri selamat dari incara tentara Jepang. Itulah salah satu karomah Mbah Kiai M. Aruf yang beliau manfaatkan untuk mengusir penjajah. Karomah beliau seakan tidak ada habisnya. Orang-orang yang hidup sezaman dengan beliau dan pernah bergaul dengan beliau sering menyaksikan dan merasakan langsung kekeramatan beliau.